Beri Allah dua bola mata, tugasnya satu untuk melihat. Diberi Allah dua daun telinga, tugasnya satu untuk mendengar. Diberi Allah satu hati, tugasnya satu. Tugas hati untuk apa? Untuk berkekalan pada Allah. Mengapa ada orang waktu mau mati hatinya bertugas pada anak istri, harta, kebun, dan lainnya? Mengapa ada orang waktu mati hati bertugas pada yang bukan Tuhan? Susahlah mati orang itu karena asyik dengan makhluknya. Jangan makhluk itu dijadikan berhala di dalam hati. Jangan dibiasakan hati asyik dengan hal-hal duniawi. Asyikkanlah hati itu kepada Allah. Untuk membiasakan hati kekal dengan Allah, gunakanlah tafakur hakiki. Cara praktiknya, rasakanlah dengan rasa betapa maha ruang itu diam, dan kita merasakan di dalam tubuh maha ruang. Rasakan kita di dalam tubuh yang diam itu. Maha ruang atau tubuh yang diam itu adalah tubuh Tuhan. Inilah yang disebut Johiru Rabbi wal batinu abdi. Kita di dalamnya. Kita inilah wal batinu abdi. Kita inilah di dalam Johiru Rabbi. Kita bertubuh kosong maha ruang. Pakailah perasaan, bawa perasaan tafakur hakiki ini di dalam sholat. Bawa perasaan tafakur hakiki ini di dalam keseharian. Bawa perasaan tafakur hakiki ini di dalam tidur. Pakailah tafakur hakiki ini. Kalau kita sholat di tubuh maha ruang, ada Tuhan. Bukan dengan dicari-cari, dipikir-pikir, hanya diyakinin aja ada Tuhan. Perasaan kita hendaklah meyakinkan adanya Tuhan itu. Apabila seseorang dalam sholat dapat merasakan bertubuh Tuhan, nikmatilah senikmat-nikmatnya sholat itu. Jangan mau cari kusuk tawadu aja, tetapi tidak dapat merasakan nikmat sholat. Lebih baik kita mempelajari cara untuk mendapatkan nikmat sholat. Karena beribadah sholat itu nikmat. Carilah jalan praktek untuk mendapatkan nikmat sholat itu. Carilah jalan praktek untuk dapat merasakan bertubuhkan Tuhan di dalam sholat. Hati-hati dengan ulama dhol madhol, ulama yang sesat menyesatkan. Siapa mereka? Yaitu ulama yang hanya pandai menyebut Allah, Allah aja, tetapi tidak merasakan Allah. Itulah ucapan palsu. Yaitu ulama yang berkata ibadah itu nikmat, tetapi tidak pernah merasakan nikmat ibadah. Bagaimana bisa menerangkan umat cara praktek meraih nikmat itu? Ulama yang pandai menjelaskan jenis-jenis nafsu, tetapi tidak pernah sampai menerangkan tentang bahaya latin nafsu Fir'aun atau nafsu Anania. Para alim sufi, keakuan mereka itu bukan menyebut aku, melainkan merasakan akunya Tuhan. Nafsu Anania itulah yang menghijab kita dengan Tuhan. Tawadu itu pada Allah saja. Yang selain Allah itu makhluk. Perlu sadar. Sadar itu iman. Kalau kita lihat afalnya, terasa esanya kita dengan Allah. Yang mana afalnya itu? Yang diam. Sementara sifatnya itu yang kosong. Asmanya itu Allah. Zatnya yang meliputi alam dirinya. Kita sudah Maha Esa dengan zat sifat asma afalnya. Pergunakan tauhid jukiyah, sebab pikiran atau akal tidak bisa merasa. Hanya rasa yang dapat merasa. Rasa di dalam rasa ada rasa. Rasa itulah rahasia. Rahasia yang bisa merasakan maha ruang itulah tubuh hakiki kita. Praktekkan tauhid jukiyah agar kita dapat merasakan esanya Tuhan dengan hamba, hamba dengan Tuhan. Salam Rahayu.